Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Natati yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah kita dipertemukan di dalam sebuah program yang insya Allah akan memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Kata Hati, kajian Mata Hati bersama saya Kurnia Rahmat. Dan pada pertemuan kali ini saya ingin berbicara mengenai yang dinamakan dengan berkah. Apa sih yang dinamakan dengan berkah itu, ya, dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan keberkahan? Di dalam kamus-kamus Arab ya dijelaskan bahwasanya berkah itu berasal dari kata barokah yabruku, ya. Barokah yabruku itu artinya adalah menderum, ya. Sebab itu maka di dalam sebuah kamus dijelaskan bahwasanya yang dinamakan dengan birkah, ya, itu adalah tempat menderumnya unta. Apa sih yang disebut dengan menderum? Menderum tuh begini, ya, jadi ya unta, kalau bahasa Sundanya depak. Nah, jadi ketika di padang pasir itu ada unta, dia menderum. Nah, kemudian bekas unta itu menderum, kemudian di sana turun hujan. Nah, ya, jadi ada bekasnya, ada bekas dari unta tersebut, ya, menderum, ada bekasnya, sehingga ketika turun hujan, kemudian airnya itu tidak kemudian habis, ya, akan tapi kemudian ada di situ, ya. Jadi airnya itu bersisa, tidak kemudian langsung habis, sehingga apa? Sehingga bisa dimanfaatkan oleh kafilah-kafilah yang melewati tempat tersebut, gitu. Jadi ada kafilah-kafilah yang melewati tempat tersebut sehingga dia bisa memanfaatkan sisa air, ya, dari bekas unta tersebut menderum. Nah, oleh sebab itu maka dia dinamakan birkah. Nah, maka barokah itu, ya, barokah itu adalah seperti ini, ya. Ketika dia banyak, dia bisa memberikan manfaat tidak hanya kepada dirinya, akan tetapi juga kepada orang lain. Dan ketika sedikit, memang mencukupi dirinya, gitu. Ya, nah, itu yang dinamakan dengan berkah. Jadi kehidupan yang berkah adalah kehidupan yang mampu untuk memberikan manfaat. Ya, ketika dia banyak, tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tapi dia juga memberikan manfaat bagi orang lain. Dan ketika ternyata apa yang kita dapatkan itu sedikit, ya, boleh jadi kan kita nggak bisa berbagi untuk orang lain, tapi minimal untuk kita atau keluarga kita itu mencukupi. Nah, itu yang dinamakan dengan berkah. Nah, dia seperti itu, ya. Nah, oleh sebab itu maka, nah, sekarang kita berbicara mengenai sumber keberkahan. Nah, ini gimana sih yang dinamakan dengan sumber keberkahan? Ternyata sumber keberkahan itu adalah keimanan, ketakwaan. Jadi tidak lain dan tidak bukan, dia adalah keimanan, ketakwaan. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal arduh. Luar biasa, ya. Jadi memang sih, ya, yang dinamakan dengan iman dan takwa itu dia masuk ke dalam seluruh bagian daripada kehidupan kita, ya. Tidak hanya duniawinya, ukhrawinya juga ada. Tidak hanya bersifat keduniaan, tapi dia juga bersifat akhirat. Luar biasa. Nah, jadi apa sih sumber keberkahan? Tidak lain dan tidak bukan, sumber keberkahan itu adalah iman dan takwa. Allah Subhanahu menegaskan, walau anna ahlal qura, seandainya saja penduduk negeri itu amanu wattaqau, mereka semua beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa, iman dan takwa, iman dan takwa. Berulang kali ini, ya. Karena apa? Karena iman dan takwa adalah dua hal yang selalu berdampingan, ya. Jadi keimanan adalah pondasinya dan takwa adalah implementasinya, gitu. Keimanan adalah pondasinya, kemudian ketakwaan adalah implementasi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan dia selalu terkait, ya. Tidak mungkin seorang itu menjadi orang bertakwa jikalau dia tidak beriman, dan tidak mungkin, ya, seorang itu menjadi seorang mukmin yang kafah apabila dia meninggalkan ketakwaan. Nah, seandainya saja penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, tentu saja keimanan ketakwaan itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La fatahna. Nah, di sana Allah menegaskan la fatahna. Lamnya itu lam taukid. La fatahna, maka pasti akan kami bukakan.
Allah itu pasti akan membukakan apa? Lafatahna alaihim, pasti kami akan bukakan bagi mereka. Siapa yang masuk dengan mereka di sini? Yang masuk dengan mereka di sini adalah penduduk negeri itu. Ya, pasti akan kami bukakan kepada mereka barakatim minas sama. Barokat itu bentuk jama daripada barokah. Jadi kalau barokah satu, kalau barokat banyak. Jadi keberkahan itu pasti akan Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Syaratnya apa? Iman dan takwa. Ya, syaratnya apa? Syaratnya adalah iman dan takwa. Pasti itu akan Allah Subhanahu wa taala bukakan, itu sumber keberkahan. Ya. Nah, kemudian kita sekarang berbicara ya, setelah kita berbicara tentang sumber keberkahan. Apakah setiap orang mendapatkan keberkahan? Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Ternyata tidak. Tidak semua orang mendapatkan keberkahan. Karena apa? Dalam lanjutan ayat tersebut Allah SWT menegaskan, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi kemudian mereka semua mendustakan. Mendustakan apa? Mendustakan nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mereka zalim, ya. Mereka berlaku aniaya, melakukan intimidasi, melakukan hal-hal yang di luar batas pri kemanusiaan. Maka apa? Ya, ini adalah merupakan perbuatan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzabu, tetapi mereka semua ya berdusta, mendustakan ayat-ayat Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, maka kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi kalau ya manusia masih mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, masih berlaku zalim, berlaku aniaya, jangan pernah harap keberkahan itu Allah cucurkan kepada kita, Allah limpah curahkan kepada kita. Jangan pernah berharap. Ya, jangan pernah berharap. Waliyadzubillah. Ya, sahabat mata hati yang dirahmati Allah, ya. Oleh itu maka ya peristiwa-peristiwa yang melanda kepada kita boleh jadi ini adalah merupakan bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, bencana alam, ya, kemudian peristiwa jatuhnya pesawat misalkan dan sebagainya, ya. Longsor, banjir, itu adalah merupakan bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia. Karena bisa saja yang berlaku zalimnya bukan mereka, ya. Yang berlaku zalimnya bukan orang yang ditimpakan bencana, tapi orang lain, ya. Akan tetapi ternyata dampaknya ya mengena kepada mereka. Wattaqu fitnatal lati la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Berhati-hatilah kalian kepada fitnah. Ya, fitnah itu bisa siksa dan sebagainya yang ternyata tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja. Nah, ini hati-hati ya. Nah, seperti itu maka apabila kita ingin mendapatkan keberkahan ya dalam kehidupan, ya bagaimanapun kita tentu berharap ya agar kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita, iman dan takwa kita jadikan sebagai landasan, fondasi, dan kemudian ya tentu kita harus meninggalkan sifat dusta yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berlaku adil, ya jangan zalim. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Adillah kalian semua karena dia adalah lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, jangan berharap menjadi orang yang bertakwa kalau tidak sanggup menjadi orang yang adil. Ya, jangan harap ya. Jangan harap menjadi orang yang bertakwa jikalau ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita zalim kepada yang lain. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kajian hari ini memberikan manfaat dan motivasi bagi kita semua untuk menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.